dengan NIM 20302086. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perdata, asas-asas hukum perdata, dan ruang lingkup hukum perdata. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perdata, asas-asas hukum perdata, dan ruang lingkup hukum perdata, mari kita ulas sedikit tentang hukum perdata. Apa sih hukum perdata itu? Apa saja asas-asas dari hukum perdata, dan juga bagaimana ruang lingkup dari hukum perdata? Oke, mari kita ulas yang pertama, yaitu pengertian dari hukum perdata. Perlu diketahui bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan tersebut. Jenis hukum tersebut disebut sebagai hukum perdata. Hukum perdata juga sering disebut sebagai hukum sipil karena kata sipil umumnya merupakan lawan dari militer. Maka istilah yang sering digunakan adalah perdata. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ulas lebih mendalam lagi. Hukum perdata adalah alat atau perangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda, dan sesuai yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam bermasyarakat. Istilah hukum perdata ini berasal dari bahasa Belanda burgerlijk recht. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil. Namun, istilah hukum perdata lebih umum digunakan saat ini. Hukum perdata merupakan, menurut para ahli, yaitu dari Bu Sri Sudewi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, hukum perdata di Indonesia ini terdiri dari 3 hukum. Hukum perdata adat, ketentuan hukum yang mengatur hubungan individu dalam bermasyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Ketentuan-ketentuan adat ini umumnya tidak tertulis dan berlaku turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu hukum perdata Eropa. Ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa. Yang ketiga yaitu hukum perdata nasional. Bidang-bidang hukum sebagai hasil produk nasional. Salah satu bagian hukum perdata nasional adalah hukum perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang asas dan hukum perdata. Apa sih asas hukum perdata? Oke, yang pertama yaitu ada asas kebebasan berkontrak. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan antara para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian baik secara tertulis atau secara lisan. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, Pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal dengan asas Pacta sunt servanda yang memiliki arti janji harus ditepati. Pada dasarnya, asas ini berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara individu. Dapat dikatakan juga bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Oke. Yang selanjutnya asas yang ketiga yaitu konsensualisme. Perjanjian harus berdasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat janji. Berdasarkan asas konsensualisme itu dianut suatu paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak dengan konsensus para pihak yang membuat kontrak. Conference of Will. Asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUHP Perdata berbasis konsensualisme. Yang keempat yaitu asas itikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat baik disyaratkan dalam hal pelaksanaan
dari suatu perjanjian bukan pada perbuatan. Sebab unsur etikat baik dalam hal proses pembuatan suatu perjanjian sudah terdapat dalam unsur kausa dalam halal pada pasal 130-20 KUHP Perdata. Asas yang kelima yaitu asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak di luar perjanjian tidak dapat menuntut suatu hak apapun berdasarkan perjanjian itu. Yang kemudian untuk ruang lingkup hukum perdata yaitu dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam kitab-kitab undang-undang hukum perdata atau BW, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan juga kitab undang-undang hukum dagang Wetboek van Koophandel WVK beserta jumlah undang-undang yang disebut undang-undang tambahan lainnya seperti peraturan yang ada dalam KUHP Perdata, KUHD serta jumlah undang-undang tambahan, UU Pasar Modal, UU tentang PT dan sebagainya. Hukum perdata dalam arti sempit yaitu hukum perdata sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Perdata saja. Jadi hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan hukum perdata yang arti luas termasuk di dalamnya hukum perdata yang terdapat dalam KUHP Perdatanya dan hukum dagang yang terdapat dalam KUHD. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata. Mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan, mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan, dan lain sebagainya. Hukum perdata juga terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU tentang merek dan paten. Keseluruhannya termasuk dalam hukum perdata dalam arti luas. Sekian dari penjelasan saya.